Amanda bertanya-tanya ibu seperti apa dia, hingga membiarkan hal seperti ini terjadi. Dia sangat marah hingga air mata mulai jatuh dari matanya. Tidak lama kemudian, Dr. Lisa dibawa ke ruang konferensi. Begitu dia melihat Kenzie, hatinya tenggelam dan tubuhnya menjadi lemah. Setelah shock beberapa saat yang lalu, kepala rumah sakit kembali tenang. Ia duduk di kursinya dan menatap Dr. Lisa dengan kecewa. Katakan padaku, siapa yang menyuruhmu melakukan sesuatu yang tidak bermoral? Apakah kamu punya dendam terhadap Nyonya Alexa? Apakah kamu benar-benar melakukan sesuatu yang begitu gila demi uang? Kenapa aku tidak mengerti apa yang ingin ketua katakan? Bawahanmu telah mengadukanmu. Apakah kamu akan terus melakukan suatu tindakan? Begitu Dr. Lisa mendengar ini, dia mengejek dan berlutut di tanah. Ketua, dia berbohong. Kamu tidak bisa mempercayai kata-katanya. Sepertinya, kamu tidak akan mengatakan yang sebenarnya kecuali aku memberikan bukti lain, kata Kenzie dengan suara yang sangat dingin. Dr. Lisa menoleh ke arah Kenzie, namun tatapannya akhirnya terfokus pada Gilang. Kamu tidak menepati janjimu. Sudah kubilang aku tidak akan mengejarmu untuk bertanggung jawab, tapi bukan berarti Tuan tidak akan melakukannya. Lagi pula, orang yang kamu sakiti adalah Nyonya. Dr. Lisa menyadari bahwa dia telah dikalahkan, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan berlutut di tanah. Putri tertua dari keluarga Geraldine lah yang menyuruhku melakukan ini. Siapa? Putri tertua? Arsi, seru Dr. Lisa. Begitu mereka mendengar nama Arsi, dua orang di ruangan lain terkejut. Mereka tidak tahu bahwa Kenzie membawa mereka ke sini untuk ini. Jadi ini adalah niat awal Kenzie. Ternyata, orang yang merencanakan seluruh rencana untuk mengangkat rahim Alexa, dan membocorkan informasi bahwa dia tidak bisa hamil, bukanlah orang luar, melainkan cucu perempuan kakek Arifin dan kakak perempuan Alexa, Arsi. Tangan kakek Arifin mulai gemetar, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya. Kali ini, bahkan Amanda hampir kehilangan kendali. Dia tidak pernah membayangkan Arsi akan sekejam ini. Meskipun Alexa tahu tentang semua rencananya, dia tidak pernah berpikir untuk menjatuhkan hukuman mati padanya. Namun, beberapa orang tidak mau melepaskannya, tidak peduli seberapa besar belas kasihan yang diberikan kepada mereka. Amanda ingin melompat dari tempat duduknya dengan marah, tetapi kakek Arifin menahannya. Serahkan masalah ini padaku. Aku tidak akan membiarkanmu dan Alexa menderita lagi. Amanda menatap tatapan tegas kakek Arifin, dan akhirnya duduk kembali di kursinya. Dia akan menunggu dan melihat apakah kakek Arifin benar-benar tega menangani masalah ini dengan adil. Dia bukan lagi bagian dari keluarga Geraldine, tapi perutnya masih berisi anak keluarga Geraldine. Setelah dia melahirkan, aku akan memberikan jawaban yang memuaskan kepada kalian berdua. Sebenarnya cukup masuk akal bagi kakek Arifin untuk berpikir seperti ini. Bagaimanapun, anak itu masih memiliki darah keluarga Geraldine yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Jika mereka meninggalkan anak itu pada keluarga Giandra, tidak ada jaminan bagaimana hal itu akan berakhir. Yang terburuk, ada kemungkinan Arsi akan menggunakan anak itu untuk mengancam keluarga Geraldine lagi. Mulai sekarang, aku tidak akan dibutakan olehnya lagi. Setelah mendengar ini, Amanda menjadi tenang sepenuhnya. Dia tahu bahwa kakek Arifin serius kali ini. Dia sudah memberi Arsi begitu banyak peluang, tapi dia akhirnya dimanfaatkan dan disakiti olehnya setiap saat. Faktanya, setiap saat lebih buruk dari sebelumnya. Dan kali ini, dia sebenarnya ingin mengangkat rahim adiknya sendiri, hanya karena dia ingin disayangi. Apakah Arsi tidak memiliki rasa kemanusiaan dalam dirinya? Amanda menatap mata kakek Arifin. Pada saat ini, dalam tatapannya yang sudah tua, ada kebencian yang membara terhadap Arsi. Di luar ruangan,
Dokter Lisa masih menjelaskan semuanya dengan detail. Tentu saja, dia menyoroti fakta bahwa dia dipaksa dan tidak punya pilihan. Namun, kata-kata seperti ini hanya berhasil pada orang lain. Ketika sampai pada Kenzi, tidak ada kemungkinan belas kasihan. Kalau begitu, siapa yang membocorkan informasi istriku tidak bisa hamil? Arsi menemukan seseorang untuk melakukannya. Itu tidak ada hubungannya denganku, sungguh. Dokter Lisa melambaikan tangannya dengan panik. Kepala Rumah Sakit Sejahtera terkejut dengan semua yang diungkapkan Dokter Lisa. Bahkan seorang pengamat seperti dirinya tidak dapat menghadapi situasi tersebut dengan tenang. Setelah berpraktik sebagai dokter selama beberapa dekade, ia bertemu dengan banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat. Tapi, ini pertama kalinya dia bertemu seseorang yang jahat ini. Tuan Kenzi, jangan khawatir, saya akan memberikan jawaban yang memuaskan untuk masalah ini. Mulai hari ini dan seterusnya, semua yang terlibat tidak akan ada lagi di bidang medis. Saya sangat menyadari betapa berbahayanya kejadian ini bagi istrimu. Untungnya, kamu menemukan kebenaran pada waktunya. Jika tidak, dunia akan menjadi tempat yang sangat tidak adil jika monster-monster ini berhasil. Sebenarnya, saya akan menelepon polisi sekarang. Polisi, tidak perlu, cibir Kenzi. Mereka tidak melakukan apapun pada akhirnya, jadi hakim hanya akan menjatuhkan hukuman beberapa tahun penjara kepada mereka. Saya ingin menangani masalah ini secara pribadi. Mandala memiliki ribuan bentuk hukuman yang dapat mereka gunakan pada orang-orang ini. Menyerahkan mereka kepada orang-orang ini. Hukuman polisi terlalu ringan. Kepala Rumah Sakit Sejahtera, Mandala tidak akan menuntut tanggung jawab dari rumah sakit karena saya masih punya rencana lain. Ini sudah merupakan kompromi terbesar yang bisa kita buat. Namun, kamu harus menyerahkan daftar orang-orang ini kepada saya, sehingga saya bisa menanganinya. Kepala rumah sakit memandang Dokter Lisa. Memikirkan semua yang telah dia lakukan, dia akhirnya menganggukkan kepalanya. Oke. Ketua, kamu tidak bisa menyerahkanku pada Mandala. Aku mohon padamu, ketika kamu melakukan hal-hal buruk, apakah kamu tidak menyangka hari ini akan tiba? Kepala rumah sakit membungkuk dan menanyai Dokter Lisa. Orang yang kamu sakiti adalah istri Tuan Kenzi, orang yang paling dia cintai. Bayangkan jika ada yang menyakiti putramu, bukankah kamu juga akan memberikan segalanya? Setelah mendengar kata-kata ini, Dokter Lisa terdiam. Dia tidak punya cara untuk membantah. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu dan orang-orang lain dalam daftar tersebut akan diberhentikan dari peranmu. Ditambah lagi, izin medismu semua akan dicabut. Orang-orang seperti kamu tidak pantas mengenakan seragam dokter. Tuan Kenzi, saya akan menyerahkan orang-orang ini kepadamu. Kamu dapat melakukan apapun yang Anda inginkan terhadap mereka. Kepala rumah sakit itu berdiri dan memandang ke arah Dokter Lisa dengan kecewa. Pada akhirnya, dia berbalik dan pergi. Dokter Lisa menyadari bahwa dia ditinggalkan di ruangan bersama orang-orang Mandala, jadi dia dengan cepat merangkak ke arah kepala rumah sakit dan meraih kakinya. Namun, saat ini, tidak ada lagi orang yang bisa menyelamatkannya. Setelah itu, Kenzi memandang Gilang dengan lelah. Gilang dengan cepat memahami apa yang diinginkannya dan pergi menjemput Alexa. Kenyataannya, setelah dia hamil, Alexa tidak lagi tertarik untuk terlibat dalam pertarungan seperti ini. Sebab, betapapun tenangnya ia, hal itu tetap akan mempengaruhi suasana hatinya dan ia tidak ingin anaknya mendengar segala hal negatif. Nyonya, Dokter Lisa memperhatikan saat Alexa memasuki ruang konferensi. Dia tenang dan damai, seperti seseorang yang mudah diajak bernegosiasi. Jadi Dokter Lisa segera berlutut di tanah dan memohon, Nyonya Alexa, saya tidak bermaksud menyakitimu. Saya diperintahkan oleh Arsi.
Bisakah kamu mengambil alih fakta bahwa aku seorang ibu tunggal menjadi pertimbangan dan membiarkan aku pergi? Alexa melepaskannya dan berjalan ke sisi Kenzie. Dia memang tenang dan damai, tapi Alexa tetaplah Alexa yang sama. Dia selalu bersikap baik pada orang baik dan jahat pada orang jahat. Aku sudah mengatakan berkali-kali sebelumnya, aku tidak akan menyerang mereka yang tidak menyerang lebih dulu. Aku tidak akan meminta banyak darimu. Aku hanya akan membayar kembali apa yang telah kamu berikan padaku. Semuanya adil. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.